China membutuhkan stabilitas. Amerika Serikat di sisi lain benar-benar bisa, seperti seorang pria tua mabuk di bar yang masih meminta minuman gratis, membalikkan meja dan menciptakan kekacauan di pub pada tingkat global. Para pelanggan lainnya hanya ingin menikmati minuman dan berbicara tentang bagaimana mereka bisa menjalani hidup mereka. Bisakah Anda memancing China seperti yang dikatakan Profesor Mearsheimer? Bisa. Dan bisakah China membalas? Bisa juga. Tapi apakah China di sini untuk secara sistematis mencabut akar Eropa dan Amerika Serikat? Saya sangat tidak setuju. Saya rasa tidak. Setidaknya tidak dalam masa hidup kita atau masa berikutnya. Anda tahu, Anda melihat jebakan ini dan semua hal itu menjadi slogan dan judul yang menarik untuk lembaga think tank dan makalah yang disebarkan. China membutuhkan kesinambungan dalam perdagangan. China needs continuity in commerce. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Ali Borhani, seorang ahli strategi geopolitik dan co-host podcast BRI Dialogue, di mana ia berbincang dengan para pakar, pengambil keputusan, dan akademisi tentang segala hal terkait geopolitik, khususnya mengenai inisiatif Sabuk dan Jalan Belt Road Tiongkok. Faktanya, Ali telah mengamati Tiongkok dengan sangat cermat dan memasukkan temuannya dalam sebuah laporan yang ia beri judul Kebangkitan Perusahaan Multinasional Tiongkok. Wawasannya berfokus pada dunia bisnis dan sangat relevan bagi dunia usaha. Pada tiap sisi bis inilah saya tuan terus terbaris ini. Ali selamat datang. Terima kasih banyak. Senang sekali bisa bersama Anda, Pascal. Well, thank you very much for coming online. Terima kasih banyak sudah bergabung secara online. Anda pernah mengundang saya ke podcast Anda sebelumnya, dan Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan saya menjelaskan pandangan saya dengan sangat senang. Saya juga akan menautkan diskusi tersebut di deskripsi di sini. Namun hari ini, saya ingin berfokus pada Anda dan pandangan Anda tentang geopolitik, khususnya mengenai Tiongkok. Bisakah Anda pertama-tama memberikan penilaian makro secara keseluruhan tentang di mana posisi kita pada tahun 2025? Macro assessment of where we are in 2025. Well, it's a pleasure to be with you. I think Senang sekali bisa bersama Anda. Saya rasa kita hidup di masa yang menarik. Jadi mungkin tepat untuk memulai dengan sebuah kutipan. Bukan dari Ali, tapi izinkan saya membacakannya untuk Anda dan audiens Anda. Bangsa Tiongkok telah mampu mempertahankan kerajaannya selama 4.000 tahun. Sejak lama, mereka sudah memiliki penemuan-penemuan yang dengan bangga diyakini orang Eropa sebagai temuan mereka sendiri, yaitu percetakan, bubuk mesiu, kompas, penenunan baja, sistem desimal, dan begitu banyak hal lainnya. Bangsa Tiongkok memiliki karya klasik kuno yang penuh dengan kebijaksanaan mendalam dan wawasan filosofis, jauh lebih unggul daripada karya klasik kuno kita. Dan tidak seperti orang Eropa, mereka cukup bijaksana untuk menerapkan gagasan-gagasan kuno ini ke dalam praktik pemerintahan yang nyata, yang menunjukkan betapa cerdasnya mereka. Mereka bukan orang Kristen, tetapi mereka memiliki rumah sakit untuk anak yatim, orang tua, dan orang sakit. Mereka memiliki kantor kesejahteraan, di mana makanan disediakan untuk orang miskin dan obat-obatan untuk yang sakit. Di sepanjang jalan, dan saya akan kembali ke poin itu, karena kita hidup di era inisiatif Sabuk dan Jalan, mereka menyediakan tempat berlindung yang dapat digunakan secara gratis oleh para pelancong. Bagaimana mungkin ada yang berani mengatakan bahwa suatu bangsa yang menunjukkan pencerahan, kemurahan hati, dan kebijaksanaan seperti itu dalam hal apapun lebih rendah dari kita orang Eropa? Itu adalah kata-kata Père Gabé, seorang misionaris Prancis di Tiongkok pada tahun 1845. Pascal. Alasan saya membacakan kutipan itu menarik, karena kita hidup di zaman pelabelan. Pada tingkat makro, penilaian terbaru antara dua negara adidaya adalah komentar J.D. Vance tentang kaum tani dan membeli dari kaum tani. Jadi kita berada di titik penting peralihan dari tatanan dunia unipolar menuju, saya katakan, tatanan multipolar. Namun, dengan kehadiran signifikan para arsitek,
aktor, dan penantang bipolar. Pada tingkat makro, menurut saya tantangan saat ini, apakah Anda berada di Global South atau di antara mayoritas global? Apakah Anda hari ini di Ottawa bersama Mark Carney, atau di Copenhagen, atau di Mexico City, atau dimanapun di dunia, atau di Beijing? Pertanyaan kuncinya adalah, apa yang akan dilakukan Amerika Serikat, dan bagaimana mereka akan memposisikan diri? Dan itu mengirim berbagai pesan ke ibu kota, ke pasar, ke semua pengambil keputusan. Saya pikir kita harus melihat hal itu dalam konteks persaingan ini dan meningkatnya ketegangan di Eropa. Yang saya maksud dengan senjata di sini adalah penggunaan dolar dan sanksi sebagai senjata, penggunaan tarif sebagai senjata saat ini, dan arus perdagangan. Pertanyaan utamanya adalah, apa selanjutnya? Apakah itu akan menjadi penggunaan pasar modal, investasi langsung asing, dan arus moja privat? Yang menarik, di tingkat makro, nakaanin Anda, tanam news juri dan nama hyposing. Dan saya tidak berbicara di Bloomberg. Sorry, berbicara tentang Global South. I'm talking about the Global South and majority. In the latest Ipsos poll, 48%. Dalam jajak pendapat Ipsos terbaru, 48% responden di seluruh dunia untuk pertama kalinya mengatakan bahwa mereka berpikir Tiongkok memiliki dampak positif terhadap dunia, sementara Amerika Serikat berada di angka 46%. Ini adalah pertama kalinya dalam jajak pendapat global, mayoritas berpikir bahwa sikap Tiongkok lebih positif dibandingkan dengan petahana, yaitu Amerika Serikat, dalam 50 tahun terakhir. Dan jika kita tetap pada aspek makro tersebut, Pascal, saya rasa sebagian dari hal ini juga berkaitan dengan apa yang dilihat dan didengar orang, serta hal-hal nyata yang bisa mereka sentuh dan rasakan. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat meluncurkan Build Back a Better World, dan Eropa dengan Global Gateway. Europe with Global Gateway. And regardless of the fact that some Dan terlepas dari kenyataan bahwa beberapa inisiatif BRI 1.0 memiliki kekurangan dan tantangannya sendiri, tetap saja ada jalur kereta api antara Mombasa dan Nairobi. Dan orang-orang bisa merasakannya secara nyata. 1,5 triliun telah diinvestasikan ke infrastruktur fisik di seluruh dunia. Dan masyarakat di Global South serta mayoritas global menjadi penerima manfaat dari investasi ini. Sementara itu, hanya 50 miliar yang dialokasikan untuk Build Back a Better World, sedangkan sekitar 300 miliar telah dialihkan ke Ukraina. Jadi dalam pandangan makro dunia, orang melihat hal ini dengan sudut pandang yang berbeda. Dan menurut saya, ini adalah sebuah tren, Pascal, menurut pendapat saya. And I think this is a trend, Pascal, in my opinion. Please. Yeah, it's of course very interesting because BRI, the Belt and Road Initiative. Ini tentu saja sangat menarik karena, seperti yang Anda tahu, BRI, Belt and Road Initiative, adalah slogan Tiongkok untuk investasi luar negerinya, bukan? Investasi strategis luar negeri mereka. Dan ini di AS dan Eropa sering digambarkan sebagai sesuatu yang agresif dan predator, berusaha mengeksploitasi ketergantungan negara-negara miskin pada uang Tiongkok. Bagi saya cukup luar biasa bagaimana hal ini diputarbalikkan menjadi sesuatu yang sangat negatif. Bisakah Anda ceritakan lagi, kapan Tiongkok mulai dengan BRI dan bagaimana inisiatif ini berkembang secara strategis? Dan mengapa mereka membingkainya sebagai Belt and Road Initiative, faktor konektivitas dalam investasi mereka? This connectivity factor in their investments. Sure. The official announcement of Belt and Road Tentu, pengumuman resmi Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) terjadi pada tahun 2013, dan itu merupakan pengumuman serta inisiatif utama dari Presiden Xi. Namun Tiongkok telah mempersiapkan BRI jauh sebelum itu. Sebagian besar dari ini adalah visi ke depan dan kesadaran, perencanaan jangka panjang, bahwa mereka memiliki masalah demografi, dan mereka perlu mendorong kelebihan kapasitas, kemampuan, serta standar mereka ke pasar global. Tiongkok tetap menjadi negara yang bergantung untuk banyak kebutuhannya, baik itu komoditas pangan, ketahanan pangan, maupun energi. Pada saat yang sama, Tiongkok menyadari ketika mereka meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan standar mereka, mereka harus keluar. Keluar ini adalah keputusan sadar dari Tiongkok. Dan hari ini, Pascal, jika Anda melihat inisiatif Sabuk dan Jalan,
yang seperti Anda katakan telah digambarkan secara sangat predator. Perlu dicatat, di BRI Dialogues, kami pernah menghadirkan tamu dari NYU Stern School of Business di Amerika Serikat, dan para ahli yang secara tegas menyatakan bahwa utang negara-negara global selatan kepada IMF dan Bank Dunia jauh lebih besar daripada utang mereka kepada Tiongkok. Dan restrukturisasi utang itu dalam banyak hal jauh lebih mudah dengan pihak Tiongkok dibandingkan dengan, saya katakan, institusi-institusi lama tersebut. Namun kenyataannya adalah bahwa Tiongkok pada akhirnya telah menguasai sektor dan industri tertentu, dan kapasitas serta kapabilitas ini telah mencapai batasnya di dalam negeri. Saya akan kembali ke poin ini nanti dalam percakapan kita. Saya harap, ini small, untuk membahas energi terbarukan, seminari Tiongkok Vogt, and Sogan. And where China is going with renewables. But today China is, setting up a... Namun saat ini, Tiongkok sedang membangun pelabuhan di Peru, meningkatkan investasi infrastrukturnya di Amerika Latin, dan mendirikan pabrik BYD, kemungkinan di Turki. Jadi sebagian dari semua ini juga merupakan permintaan dari negara-negara global selatan, dengan teknologi, inovasi, dan harga yang mampu dipenuhi oleh Tiongkok. Jadi, peningkatan kualitas, keterjangkauan harga, dan kebutuhan negara-negara global selatan telah bertemu melalui BRI ini. Jadi, ini adalah hubungan timbal balik. Ini bukan sesuatu yang dipaksakan oleh Tiongkok, seperti membangun jalan, jalan tol, bendungan air, dan rumah sakit kepada negara-negara tersebut. Negara-negara ini memang membutuhkan infrastruktur tersebut. Saya sempat bercanda di sebuah konferensi di Montreal bulan Juni lalu, dan rekan panelis saya berkata, "Oh, tapi Anda tahu, Amerika Serikat masih memiliki dominasi budaya." United States still has a cultural dominance, and I said yes, you can still bring Taylor Swift. Dan saya bilang ya, Anda masih bisa membawa Taylor Swift atau entahlah, Beyoncé, tapi mereka butuh stadion untuk menggelar konser itu. Tiongkok akan membawa stadionnya, Anda bawa Beyoncé. Jadi menurut saya, kesenjangan infrastruktur telah menjadi peluang besar bagi Tiongkok untuk mendorong BRI dan memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi intinya seperti itu, dan saya harap saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Oh ya, sebagai perbandingan, Global Gateway telah mengucurkan sekitar 250 hingga 300 miliar dolar yang dikerahkan oleh seluruh Uni Eropa untuk menyaingi Belt and Road Initiative. BRI sendiri sejauh ini sudah sekitar 1,5 triliun dolar dan terus bertambah, sedangkan US Build Back Better World, menurut riset kami, sekitar 50 hingga 70 miliar dolar. Itu adalah kesenjangan yang sangat besar. That's a massive gap. Yeah, so I mean, in short, China's strategy at the moment seems to be. Maksud saya, secara singkat, strategi Tiongkok saat ini tampaknya adalah investasi besar-besaran ke infrastruktur global, bukan? Memberikan, atau mari kita sebut, negara-negara global selatan, apa yang mereka butuhkan agar bisa terhubung dengan Tiongkok dalam jalur perdagangan modern ini. Jadi, dalam arti tertentu, ini adalah Belt and Road. Bukan hanya jalan fisik, tetapi juga semua hal lain yang dibutuhkan agar semua koridor bisa berfungsi dan jalur komunikasi laut bisa berjalan. Sekarang, Anda menulis laporan khusus tentang Tiongkok, dan Anda juga membingkainya seputar perusahaan multinasional. Yang menarik bagi saya di sini adalah peran bagaimana ekonomi swasta Tiongkok jelas diharapkan mendapat manfaat dari infrastruktur global yang sedang dibangun oleh negara Tiongkok saat ini. Bisakah Anda membahas sedikit tentang hal itu? The Times ia cast war. Seperbekah infrastruktur ini terraih? Begin diperlukan maka. Who might also then want to use it. Sure, this is a report that was in making and Tentu, ini adalah sebuah laporan yang sedang kami kerjakan, dan saya harus mengatakan bahwa laporan ini ditulis bersama oleh saya dan rekan saya dalam inisiatif ini, Nenad Pacek, yang merupakan seorang ekonom ternama dan pernah menjadi wakil presiden Economist Intelligence Unit, dan sekarang menjalankan praktiknya sendiri. Kami menghabiskan hampir 1,5 tahun untuk mempelajari dan menggali lebih dalam tentang kebangkitan perusahaan multinasional Tiongkok. Dan Anda tahu, ini penting. Saya selalu mengatakan, untuk mengetahui kemana Anda akan pergi, Anda perlu tahu dari mana Anda berasal. Kebangkitan Tiongkok dalam 50 tahun terakhir sungguh luar biasa. Sangat besar dalam konteks apapun,
mengangkat 400 juta orang lebih dari kemiskinan. Jadi kami perlu menyuir pattern Tiongkok bisa sampai di sini. And it's worth sumber pendanaannya. Understand how China arrived here. Where is this financing coming from? And is China on the verge of, Dan apakah Tiongkok sedang berada di ambang kehancuran karena utang properti? Dan Anda tahu, semua cuplikan-cuplikan berita itu. Untuk memahami dari mana momentum ini berasal, di Timur Tengah ada sebuah ungkapan. Ketika Anda demam, jangan pergi ke dokter. Pergilah ke teman Anda yang pernah demam, dan dia akan memberitahu Anda apa yang akan Anda hadapi dan apa yang harus Anda lalui. Jadi Anda akan tertarik mengetahui bahwa kami mewawancarai 30 CEO dan direktur, kepala perusahaan multinasional, perusahaan multinasional barat, dan menguji mereka, tantangan apa yang mereka hadapi, bagaimana mereka bersaing dengan Tiongkok. Dan saya harus katakan, sangat sulit mendengar salah satu dari mereka mengatakan bahwa hari ini Tiongkok tidak bisa bersaing dengan mereka dalam hal kualitas atau harga. Ini sangat menarik. Dan ini adalah perusahaan multinasional papan atas. Max Nanghasarin, Perihans Yakin, orang Tiongkok tidak papa-pestim befekta. Mermhaks jauh unggul. No, there is no way that they cannot compete with them. So they can beat. Tidak mungkin mereka tidak bisa bersaing dengan mereka. Jadi mereka bisa mengalahkan mereka dalam hal harga dan bahkan naik ke tingkat kualitas yang lebih tinggi. Orang Tiongkok bisa. Benar-benar bisa. Dan itu sangat menarik ketika Anda mendengarnya. Karena pada dasarnya itu mengirimkan pesan bahwa di kategori manapun dan 30 wawancara ini sebagai informasi untukmu, Pascal, semuanya di sektor yang berbeda. Mulai dari kesehatan, peralatan industri, otomotif, fashion, keamanan, logam langka, mineral, pertambangan. Sungguh mencengangkan bahwa hampir di semua sektor ini, hampir tidak ada satupun kepala utama dari perusahaan-perusahaan besar mapan ini yang bisa berkata, tidak, mereka bukan tantangan bagi kami. Blue chips could say, no, they're not a challenge to us. Oh, no, we can hands down. Oh, tidak, kita bisa, tanpa ragu. Dan mereka yang mengatakan itu, tidak, mereka belum menutup kesenjangan itu. Mengatakan bahwa mereka hanya belum memutuskan untuk menutup kesenjangan tersebut. Itu tidak berarti itu adalah keputusan yang disadari. Kita tahu bahwa mereka, kamu tahu, kita bisa merasakan napas mereka di leher kita. Dan sebagian dari ini menurut saya juga menarik untuk dilihat, karena ini sangat menarik. Kembali lagi ke percakapan dan sentuhan makro, kamu tahu, seperti nyatakan J.D. Vance. Dan 3 presiden Tiongkok adalah insinyur. Jiang Zemin adalah insinyur listrik, Hu Jintao adalah insinyur tenaga air, dan Xi Jinping adalah kimia. Xi Jinping is a chemical engineer. And when you look at, it's very. Dan jika Anda melihatnya, menurut saya itu sangat menarik. Sementara itu, Anda tahu pergeseran dan penunjukan pada kaum tani. Jimmy Carter sendiri adalah seorang petani dan petani kacang. Lalu ada Bill Clinton, seorang pengacara, Barack Obama, seorang pengacara, Joe Biden, seorang pengacara, dan ya, Ronald Reagan dan Donald Trump juga. Jadi, pandangan terhadap rekayasa, serta model ekonomi dan persaingan, sangat menarik untuk diamati. Apa pola pikirnya? Sekarang, ini subjek pains Thor Anthropos dan Remy. Tinsikin Senior secara berturut-turut memimpin ekonomi terbesar kedua. Was enam dampak ada riwa fas berdamainya. Itu yang itu. Namun menurut saya, laporan tersebut sangat informatif bagi audiens kami dan bagi orang-orang yang telah membelinya, serta mendalaminya sebagai kompas untuk melihat kemana arah Tiongkok. Dan saya pikir sebagian dari itu juga membawa kita pada vektor-vektor dan cara Tiongkok menambahkan Global South ke dalam sirkulasi ganda secara domestik. Tiongkok melihat tergerusnya akses pasar mereka, bukan pangsa pasar tetapi akses pasar. Akibat sanksi-sanksi hukuman, tarif, dan Anda tahu dinamika masa lalu, khususnya selama 8 hingga 12 tahun terakhir di era Biden, Trump, dan yang juga merupakan turunan ke Asia sejak masa Obama. Jadi, Tiongkok sedang melakukan pemisahan dalam banyak hal, dan mungkin juga sedang mempersiapkan dirinya sendiri, menganggap dunia sebagai ladangnya dan menambahkannya ke konsumsi domestik. Namun, Tiongkok akan tetap ada. Temuan kami menunjukkan bahwa de-risking dan decoupling bagi Tiongkok adalah sesuatu yang mereka terima, Pascal.
Berita utama tentang properti tidak terlalu mengguncang keadaan, karena semua utang tersebut didenominasikan dalam renminbi, dalam yuan, sehingga mereka tidak memiliki exposure eksternal. Dan saya pikir Tiongkok sedang menjalani transformasi ekonomi strategis. Menurut saya, penting untuk memahami hal ini, dan mungkin kita sebaiknya membahas sedikit, jika Anda mau, tentang relevansi Tiongkok saat ini di dunia dalam konteks tersebut. China today in the world in that context. I would definitely like to do that, but before this, Saya pasti ingin melakukannya. where is Tapi sebelum itu, ada beberapa, saya tidak ingin menyebutnya mitos, tapi poin-poin pembicaraan. one of them has been Salah satunya dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa pasar perumahan Tiongkok akan runtuh. the housing market. Gagasan tentang leverage yang berlebihan dan mengambil terlalu banyak utang, dan bahwa ini akan menjadi krisis setingkat 2008 dalam skala Tiongkok, dan semuanya akan jatuh. Nah, kita sudah menunggu hal itu selama bertahun-tahun. Mengapa topik-topik ini begitu besar di Barat? Dan bahkan ketika hal itu tidak terjadi, isu-isu ini tetap bertahan, dan orang-orang hanya menunggu untuk berkata, lihat, kami sudah bilang, sekarang salah satu perusahaan konstruk sedang bermasalah. Now they're like one of their construction companies is having a problem. Well, I think there are two elements. Menurut saya, ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Sebagian dari kapasitas tambahan yang masuk ke sektor properti saat itu disebabkan oleh pemberian pinjaman besar-besaran oleh bank lokal, bank milik negara, dan pembangunan, yang menciptakan sebagian dari gerakan kemakmuran tersebut. Namun kemudian mereka terlalu berkembang dan terlalu banyak berutang. Ada dekret dari Presiden Xi bahwa properti itu untuk tempat tinggal dan kehidupan, bukan untuk spekulasi. Lalu tindakan tegas diambil. Mereka tidak mengatakan, oh, kamu terlalu besar untuk gagal kepada perusahaan seperti Evergrande, berbeda dengan model yang kadang kita lihat di belahan barat. Dan menurut saya, sekarang fokusnya telah bergeser, mungkin secara mengejutkan, sehingga bank-bank justru didorong untuk lebih fokus pada pemberian pinjaman ke sektor industri. Even further lending on industrial lending. And to focus on export-driven Dan AI, Anda tahu, quantum untuk fokus pada AI berbasis ekspor, teknologi kuantum, kendaraan listrik, Anda tahu, jumlah perusahaan mobil yang bersaing di Tiongkok saat ini jauh melebihi gabungan semua produsen Eropa dan Amerika. Dan Tiongkok sedang menjalankan strategi pengalihan perdagangan serta melakukan diversifikasi secara global dan domestik. Saya pikir penting untuk menyadari bahwa saat ini Tiongkok mengekspor 3 kali lebih banyak ke Amerika Serikat dibandingkan Amerika Serikat mengekspor ke Tiongkok. Dan faktanya, jika Anda melihat intensitas, signifikansi, dan pentingnya apa yang dikirim ke Amerika Serikat, itu bukan hanya untuk Walmart, Target, dan supermarket di Amerika. The Targets and the supermarkets of America, it's in very relevant. Ini berkaitan dengan elemen teknologi yang sangat relevan dan signifikan. Tanpa itu, Amerika Serikat benar-benar akan lumpuh. Dan kita akan membahas hal itu. Saya pikir ketertarikan berlebihan pada gagasan bahwa Tiongkok akan runtuh itu terlalu dilebih-lebihkan. Seperti yang Anda katakan dengan tepat. Saat ini, Tiongkok berdagang semakin banyak setiap jamnya dengan seluruh dunia dibandingkan Amerika Serikat dan belahan bumi barat. Kenyataannya adalah, saat kita berbicara, ada 15.000 perusahaan Tiongkok yang beroperasi di UEA, 15.000 perusahaan Tiongkok. Tiongkok sedang mengembangkan, bersama Arab Saudi, kemungkinan untuk memajukan teknologi ramah lingkungan. Kepala Saudi Aramco berada di Tiongkok hanya 2 atau 3 minggu yang lalu, membicarakan perluasan hubungan tersebut. Perjalanan Presiden Xi Jinping ke Malaysia, ekspansi CATL ke Hungaria. Lalu Anda melihat energi terbarukan di Irak. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan, oh karena ada krisis properti di Tiongkok, maka semua jembatan, secara metaforis yang sedang dibangun Tiongkok di seluruh dunia, akan kekurangan dana dan runtuh. Dan mungkin ini juga menjadi pengantar yang baik, jika Anda mengizinkan, untuk membahas sedikit tentang bagaimana Tiongkok mengendalikan masa depan, baik dari sisi energi terbarukan maupun mineral tanah jarang. Saya ingin membagikan beberapa statistik kepada Anda dan audiens di sini, yang sudah saya siapkan. Salah satunya adalah bahwa penambangan tanah jarang dan mineral adalah proses jangka panjang. Anda tahu,
Gagasan bahwa kita akan menduduki Greenland dan mengambil alih Kanada, lalu kita akan minta tanah jarang itu. Kekanak-kanakan dalam banyak hal. It's just childish in more ways than one. We have around 1,360 something. Kita masih punya sekitar 362 hari lagi dari masa kepresidenan Trump. Bahkan jika besok dia menduduki Greenland dan mengambil alih Kanada dan bahkan dia mengerahkan seluruh aset federal untuk membangun rantai nilai itu, ini tetap merupakan hasil dari minimal 8 hingga 12 tahun penguasaan di hulu, yaitu penambangan, penghancuran, penggilingan mineral tanah jarang, hingga ke midstream, yaitu pemisahan unsur tanah jarang dan pemurnian, paduan, dan sebagainya. Lalu ke aplikasi hilir yang ada di kendaraan listrik, perangkat keras militer, iPhone, energi terbarukan, semikonduktor, laser, converter. Ini mengingatkan saya pada sebuah lelukon. Ada orang bilang, Anda tahu, cara Amerika Serikat mencoba membatasi China dalam rantai nilai makro global ini. This global macros value chain. It's a bit naughty, but I have to share it and brings a laughter. Ini agak nakal, tapi saya harus membagikannya. Ini bisa membuat tertawa. Jadi, ada seorang pria pergi ke dokter gigi dan berbaring di kursi. Saat dokter gigi datang dengan masker dan hendak mulai bekerja di mulutnya, pria itu memegang testis dokter gigi dan berkata, "Dokter, kita tidak akan saling menyakiti, kan?" Jadi kenyataannya, bukan berarti Amerika Serikat memonopoli penggunaan sanksi dan sebagainya. Rantai nilai ini saling terhubung. Jika besok Tiongkok menerapkan logika yang sama dan berkata, "Oh, kami tidak akan mengirimkan rare earth atau hasil ekstraksi apapun, sementara kami menambang hampir 65% dan memproses sekitar 80%. Dalam banyak hal, itu ada di tangan kami dalam hal pemrosesan dan sebagainya. Itu akan menjadi tantangan besar bagi Amerika Serikat. Jadi relevansi Tiongkok adalah sesuatu yang tidak boleh kita abaikan." Relevance is something that we shouldn't overlook. So, sorry, I didn't want to interrupt you, but Maaf, saya tidak bermaksud memotong. Tapi apakah ini berarti Anda menafsirkan respons Tiongkok yang relatif terkendali terhadap gelombang tarif yang diluncurkan Donald Trump di Amerika Serikat sebagai masih cukup sederhana dan tertahan? Karena Tiongkok sebenarnya bisa memberikan tekanan yang jauh lebih besar. Bukan hanya menyamai tarif AS, tapi bahkan melampauinya. Dan saya rasa mereka memang sempat mengatakan, kami akan memberlakukan pembatasan ekspor. Tapi mereka melakukannya dengan cara yang sangat terukur dan terarah, bukan secara menyeluruh. Bagaimana Anda menafsirkan langkah-langkah ini? Dan apa pembatasan paling menyakitkan yang bisa digunakan Tiongkok? Dengan apa yang mereka kuasai, jika mereka benar-benar ingin menyakiti Amerika Serikat? Jika itu memang tujuannya. Tapi saya rasa itu bukan tujuannya saat ini. Mereka tidak ingin menyakiti AS. No, I think China, as you rightly said, Tidak, saya rasa Tiongkok, seperti yang Anda katakan tadi, selama 12 hingga 16 tahun terakhir memang berada dalam mode Tai Chi. Saya selalu bercanda dan mengatakan, Anda tahu, Amerika Serikat itu seperti Chuck Norris, datang, menendang, dan sebagainya. Sementara Tiongkok berada dalam mode Tai Chi, memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Jadi responsnya terukur, tapi kenyataannya, saat ini tidak mungkin Amerika Serikat bisa bertahan jika ada pelarangan penuh atas mineral dan unsur tanah jarang dari Tiongkok, jika Tiongkok benar-benar mengetatkan hal itu. Dan dalam hal ini juga, Tiongkok bisa meningkatkan tekanannya dengan menjual surat utang, dengan mengungkapkan metrik keuangannya terhadap Amerika Serikat. Semua hal ini juga berkaitan dengan masa depan energi terbarukan. Jadi ya, Donald Trump datang dan berkata bor. So yes, Donald Trump comes and says drill baby drill, but the reality is that 86% of the world Namun kenyataannya, menurut beberapa survei, 86% penduduk dunia sepakat bahwa perubahan iklim adalah isu nyata. Dan mineral tanah jarang ini sangat penting di berbagai bidang. Bukan hanya untuk kendaraan listrik. Mineral ini sangat penting untuk keberlanjutan masa depan dan industri-industri yang selama ini dipromosikan dan dijagokan oleh Eropa dan Amerika kepada seluruh dunia. Jadi, menurut saya, China sejauh ini cukup terukur dalam merespons. Namun, menurut saya, kita mulai berlebihan ketika kita meremehkan bahwa bahkan karet paling elastis pun punya titik putus.
Pertanyaan kuncinya adalah, seberapa jauh Amerika Serikat bisa terus meregangkan Beijing? Seberapa jauh Amerika Serikat bisa terus meregangkan ke berbagai arah, seperti yang saya sebutkan dari Copenhagen, ke Ottawa, ke Beijing, ke Brussels, hingga ke Timur Tengah, mengingat situasi dan ketegangan yang juga sedang berkembang di sana. Climate and the tensions that are brewing there as well. And at some point, I think that Pada titik tertentu, saya pikir peregangan berlebihan dan kesombongan akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi kesejahteraan Amerika Serikat. Dan China tidak menginginkan itu. Saya juga tidak berpikir China siap atau tindak seperti yang ingin diinginkan atau diharapkan Amerika Serikat untuk tetap dipertahankan. China ingin terus melanjutkan. Saya tidak berpikir Xi Jinping bangun di pagi hari dengan memikirkan bagaimana memulai perang dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, dia memikirkan bagaimana memberi makan dan menyediakan kemakmuran bagi 1,4 miliar orang. Tapi ada sesuatu yang ingin saya singgung saat Anda membicarakan hal itu. I want to just touch on while you were talking about that. If you remember, Pascal, we started with Jika Anda ingat Pascal, kita mulai dengan perang telekomunikasi. Yang pertama adalah dengan Huawei. Lalu kita masuk ke perang teknologi. Sekarang kita berada dalam perang dagang, perang tarif. Kemudian kita masuk ke perang transit, terusan Panama. Maksud saya, Anda tahu Hutchison Whampoa, mengapa ini, Anda tahu, berada di tangan Tiongkok, seperti Anda tahu di salah satu sisi terusan Panama. Lalu kita masuk ke perang tekstil. Yang Anda tahu, soal Ongga de Wem Telemed. Dit kiri suemen tersanyu. Lucunya, semua dimulai dengan huruf T. Telekomunikasi, teknologi, tarif, perdagang, tekstil. Perturan countries proper choice S in melangkan gads pesta ini. US wants to go down this road. China, I'm sure, doesn't want to. And saya yakin Tiongkok tidak menginginkannya. Dan jika kita melihat Partai Komunis Tiongkok PKT, bisa dikatakan bahwa sejauh ini PKT telah menjadi aktor yang cukup jinak di tingkat global. Tiongkok telah mencapai posisi ekonomi sebagai kekuatan dunia kedua saat ini, tanpa kudeta, tanpa pergantian rezim, tanpa perang, tanpa pendudukan, tanpa invasi. Salah satu ironi yang saya temukan dalam dialog dan percakapan seputar kebangkitan Tiongkok adalah soal emisi global, di mana Tiongkok selalu dituduh sebagai penghasil emisi terbesar di dunia. Saya katakan ada perbedaan di sana yang belum kita perhatikan, yaitu emisi dari konstruksi dan produksi, yang memang menjadi beban Tiongkok. Namun jika Anda mengambil emisi Amerika Serikat dari sektor konstruksi dan produksi sebagai yang terbesar kedua, lalu menambahkan emisi Amerika Serikat akibat penghancuran dan perang, dari Anda tahu, Vietnam, Afghanistan, hingga Irak, ke Anda tahu, Libya, dan serta dari Amerika Latin, dan Anda juga menambahkan selisih itu, maka tiba-tiba total emisi Amerika Serikat melonjak sangat tinggi, Anda tahu. Jadi Tiongkok, dalam banyak hal, di mata mayoritas di global selatan, jauh lebih jinak dalam penggunaan kekuatannya dan posisinya saat ini. Kita tidak akan membahas lagi soal 850 pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh dunia, dan Tiongkok yang hanya punya satu di Djibouti. Tapi inilah realitas yang dilihat dan dirasakan orang. Jadi, menurut saya, hal ini layak untuk menjadi fokus perhatian. Ya, tapi ini masuk ke pertanyaan yang ada di benak saya, yaitu tentang argumen dari John Mearsheimer. Dan saya menghormati Mearsheimer karena banyak alasan. Tapi dia punya argumen yang mengatakan bahwa, lihat, Tiongkok adalah satu-satunya pesaing sejajar Amerika Serikat. Tiongkok perlu dibendung karena peran strukturalnya. Karena pada akhirnya, kekuatan besar akan melakukan apa yang biasa dilakukan kekuatan besar. Memaksimalkan keamanan, dan kekuatan ekonomi akan berubah menjadi kekuatan militer. Dan Tiongkok akan menggunakan kekuatan militer dengan cara yang sama seperti AS menggunakan kekuatan militer untuk membentuk sistem internasional sesuai kehendaknya dan untuk meningkatkan keamanannya. Sekarang, pengamatan Anda sangat relevan, karena Amerika Serikat ketika menjadi kekuatan besar, mulai berperilaku persis seperti yang dilakukan Kekaisaran Inggris sebelumnya, bukan? Mencoba mendominasi lautan, mendominasi perdagangan, membangun kekuatan militer,
dan memproyeksikan kekuatan militer kemana-mana. Dan begitulah mereka menjadi besar, bukan? Terutama setelah Perang Dunia Kedua dan menjadi sangat dominan. Tiongkok belum menunjukkan pola seperti itu, bukan? Saya hanya bertanya-tanya, seberapa besar alasan yang kita miliki untuk percaya bahwa Mearsheimer yang sering benar, tapi kadang juga salah? Alasan apa yang kita miliki untuk percaya bahwa prediksinya tentang Tiongkok akan menjadi kenyataan? Atau alasan apa yang kita miliki untuk mengatakan tidak, dia mengabaikan katakanlah faktor budaya atau faktor lain yang mungkin bisa Anda jelaskan? Or other factors that you might be able to speak to. I'm so happy you brought that because I have a Saya sangat senang Anda mengangkat hal itu, karena saya juga sangat menghormati Profesor Mearsheimer. Namun, di kalangan intelektual, akademisi, dan pemikir tercerahkan itu, saya lebih condong pada pandangan Jeffrey Sachs dan Chas Freeman. Dan saya rasa itulah kecenderungan saya. That's my inclination. Rogans, Sefkarik Seasmalwood. No, I respect Professor Mearsheimer a great deal, but Tidak, saya sangat menghormati Profesor Mearsheimer. Tapi pertanyaan kuncinya di sini adalah, saya tidak berpikir beban ada pada Tiongkok dalam dialog ini. Beban ada pada Amerika Serikat. Dan bisakah Amerika Serikat membenarkan kehadirannya tanpa adanya musuh? Argumen saya adalah, Anda tahu, sejak krisis keuangan global hingga sekarang sudah berapa lama? 17 tahun, Pascal? Waktu berlalu begitu saja. Apa yang akan dilakukan Amerika Serikat? Beralih ke India. Jika prediksinya yang bangkit dan cepat yang sah, MS dan tol, beberapa ini luar biasa. Yuhan Amerika step now kanak sigin, membedes ravno heading demon ini. Image correspond to benathin Indonesia ini. Needs a peer rival for justifying this dominance. So the onus is not on China, in my opinion. Jadi menurut saya, tanggung jawabnya bukan pada China. Rekam jejaknya sudah jelas. Seperti yang saya katakan, soal emisi, perang, kudeta. Anda tahu, maksud saya, kita harus berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana bisa China sejauh ini belum pernah menduduki wilayah manapun? Maksud saya, isu yang paling kontroversial hanyalah di seberang Selat Taiwan. Dengan selat air di sana, itu seperti jurang, menyeberangi air untuk pergi ke Taiwan. Mereka belum melakukannya. Tapi Amerika Serikat telah berkeliling dunia dalam konfrontasi, dalam intervensi militer. Jadi saya pikir gagasan bahwa China akan menjadi pesaing setara. China tidak perlu menantang Amerika Serikat. Amerika Serikat sedang berada dalam mode autodestruktif. United States is on an auto-destructivism mode. You know? I think the biggest Anda tahu, saya suka kutipan dari Ernest Hemingway yang mengatakan bahwa ada dua cara seseorang bangkrut, secara bertahap, lalu tiba-tiba. Dan menurut saya, Amerika Serikat sedang menghadapi masalah fiskal, tapi juga kebangkrutan kredibilitas, baik di antara mitra dan rekan di belahan barat, maupun di Asia Pasifik dan global selatan. Jadi yang perlu dilakukan China hanyalah terus melakukan tai chi, membangun jalan dan jembatan, Suenes mencoba alternatif yang lebih menarik. Saat ini, BYD mengalahkan Tesla. Jika Anda mengambil Dell dan pendekatan yang sama, Elon Musk pernah secara tukar menyebut mereka, dalam bahasa kasar sebagai mobil rongskan, yaitu BYD, hanya 13 tahun yang lalu. Excuse my French, but a shitbox as BYD just 13 years ago. What is this? I mean, who wants to drive their car, right? So if Apa ini? Maksud saya, siapa yang ingin mengemudikan mobil mereka sendiri, kan? Jadi jika Tiongkok menerapkan pendekatan industri dan penyempurnaan yang sama pada model geopolitiknya, sebuah arsitektur dunia baru yang alternatif dan inklusif, itu sangat menarik. Tatanan internasional berbasis aturan dapat dipahami dengan dua cara. Order sebagai perintah, seperti saya memerintahkan. Sedangkan inisiatif keamanan global menggunakan kata inisiatif, jadi sifatnya inklusif. Dan saya pikir kosakata itu penting. Sangat-sangat penting. Bahasa adalah inti dari gimana kita terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Jadi menurut saya, Tiongkok tidak perlu bekerja terlalu keras, Pascal. Tiongkok hanya perlu duduk dan mengamati. China has to just sit and watch. I agree because it's not just the United States that's on. Saya setuju, karena bukan hanya Amerika Serikat yang sedang menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga Eropa. Dan menurut saya, Tiongkok sebenarnya tidak tertarik agar mereka terlalu jauh menempuh jalan itu, karena masih ada banyak bahaya yang datang dari hewan yang terpojok, bukan?
Dan ini adalah hewan-hewan yang memiliki senjata nuklir. Jadi, saya ingat beberapa tahun lalu di Jepang, di kalangan keamanan, ada banyak pembicaraan bahwa Tiongkok mengikuti strategi sembunyikan kekuatan dan tunggu waktu yang tepat, setidaknya selama 20 atau 30 tahun. Tapi sekitar tahun 2010, mereka mulai mengubah pendekatan itu menjadi lebih tegas. Apakah menurut Anda? Tidak. Mereka sebenarnya masih meremehkan kekuatan mereka agar tidak meningkatkan eskalasi lingkungan global ke titik di mana mereka bisa melakukannya. I think the key question here is Saya rasa pertanyaan kunci di sini adalah, apa kepentingan Tiongkok saat ini dalam hal kemakmuran dan kesinambungan? Dan saya pikir pertanyaan utamanya adalah apa yang bisa ditawarkan Tiongkok kepada dunia? Apa yang dibutuhkan dunia? Dan bagaimana kondisi serta iklim yang memungkinkan Tiongkok terus memberikan kontribusinya kepada dunia? Menurut saya, Tiongkok dalam skenario perang akan sangat terbatas. Ini tidak berarti Tiongkok tidak bisa membalas dan menyerang sebagai kekuatan nuklir. Ini juga tidak berarti Tiongkok tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar menimbulkan masalah bagi tatanan internasional berbasis di Taiwan. The international rules-based order in Taiwan, but China doesn't need to. Namun, Tiongkok tidak perlu menggunakan kekuatan untuk menang dan memperkuat posisinya di hati dan pikiran masyarakat di Amerika Latin, atau di Timur Tengah, atau Asia Barat seperti yang saya sebut, atau di Asia Pasifik. Tiongkok melakukan itu melalui strategi pembangunannya, melalui BRI. Apakah kita suka BRI atau tidak, itu cerita lain. Saya tidak di sini untuk mengatakan bahwa BRI itu tanpa cacat, jangan salah paham. Tapi ini perbedaan besar. Anda tahu, di Amerika Serikat, menurut Associated Senior America, MA Dimisam Brovis Nalutho, Skthugui Lamnos Jimbalan, Nyobaro Case Destin Few di Stall, itu mampat mengkimusit. Anda tahu? A vast number of 1,800 or 180 bridges with structural fatigue. It's just mind-boggling, you know? It's just mind-boggling. You know, the fact that Ini benar-benar membingungkan. Anda tahu, hanya satu hal, fakta bahwa tidak ada kereta peluru yang menghubungkan Ottawa atau Universitas McGill ke Alberta di Kanada, atau entahlah, Texas ke LA, itu bukan masalah China. Itu adalah kekurangan visi, penempatan modal, dan komitmen untuk mengembangkan infrastruktur di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi jika Anda pergi ke Irak hari ini, China sedang mengembangkan seperti yang saya katakan peluang energi terbarukan untuk Irak. Dan energi terbarukan adalah sesuatu yang ingin saya bahas selama 2 menit, karena itu adalah masa depan. Dan disinilah Anda tahu 64% menurut IRENA terbaru, International Renewable Energy Agency. 64% energi terbarukan dunia yang ditambahkan pada 2024 ditambahkan di China. Bersabarlah Pascal. China sejauh ini adalah pendorong tunggal terbesar transisi energi global. Largest single-handedly driving the global energy transition. And just to contrast that, for comparison, Dan sebagai perbandingan, Amerika Serikat, ekstremis dunia seperti yang sudah kita bahas, hanya menambah 7% dari kapasitas energi terbarukan global. Amerika Serikat hanya memiliki 9% dari total kapasitas energi terbarukan dunia, dibandingkan dengan 41% milik Tiongkok. Kebutuhan negara-negara global selatan untuk pembangunan, pertumbuhan, urbanisasi, dan pengentasan kemiskinan mereka, baik itu Nigeria, Afrika Selatan, Kenya, Chile, Peru, Thailand, dan lainnya, adalah melepaskan ketergantungan dari minyak dan gas. Karena biaya dari sektor tersebut menguras dan membebani devisa mereka, serta beralih ke energi terbarukan. Jadi relevansi Tiongkok hanya akan semakin besar seiring waktu dalam melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan dengan sangat baik melalui teknologi seperti tenaga surya, angin, kemungkinan hidrogen, dan lainnya. Wind, probably hydrogen, and the rest of it. So China doesn't seek confrontation. Jadi, Tiongkok tidak mencari konfrontasi dalam waktu dekat. Seperti yang dikatakan Profesor Mearsheimer, Tiongkok membutuhkan stabilitas. Di sisi lain, Amerika Serikat benar-benar bisa, seperti orang tua mabuk di bar yang masih meminta minuman gratis, membalikkan meja,
dan menciptakan kekacauan di bar dan juga di tingkat global. Para pelanggan lainnya hanya ingin minum dan berbicara tentang bagaimana mereka bisa menjalani hidup mereka. Bisakah Anda memancing Tiongkok? Seperti yang dikatakan Profesor Mearsheimer, bisa. Dan bisakah Tiongkok membalas? Bisa juga. Tapi apakah Tiongkok di sini untuk secara sistematis mencabut akar Eropa dan Amerika Serikat? Saya sangat tidak setuju. Saya rasa tidak. Setidaknya dalam masa hidup kita. Anda tahu, Anda melihat jebakan ini, dan semua hal tersebut menjadi slogan dan judul menarik untuk lembaga think tank dan makalah yang disebarkan. Tiongkok membutuhkan kesinambungan dalam perdagangan. China needs continuity in commerce. But this is something that I would like to ask you about. Tapi ini adalah sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Di mana Anda melihat alasan struktural untuk kedua model ini? Di satu sisi, kita memiliki negara adidaya pembangun infrastruktur yang membangun infrastruktur di dalam negeri secara masif, lalu melanjutkan membangun infrastruktur di luar negeri juga secara masif. Di sisi lain, kita memiliki Amerika Serikat yang dulunya kaya infrastruktur, namun sekarang infrastrukturnya memburuk, tidak membangun, dan sama sekali without infrastruktur string. Ada sektor-sektor tertentu di mana muncul orang-orang baru yang disruptif, seperti Tuan Musk. Fakta ia menciptakan produsen mobil dari nol di bidang kendaraan listrik sungguh luar biasa. Nothing and in EVs is amazing, but this is the vision of a few. Tapi ini adalah visi dari segelintir orang. Ini bukan program nasional untuk menciptakan infrastruktur seperti itu. Saya pernah berbicara dengan orang-orang di saluran ini yang mengatakan kepada saya, "Lihat Pascal, ini berkaitan dengan finansialisasi. Amerika Serikat pada dasarnya menyedot modal keluar dari kapitalisme atau dari penggunaan modal yang produktif, yaitu reinvestasi. Dan semuanya masuk ke pasar keuangan, di mana tidak ada yang diproduksi. Itu hanya kasino. User 8 Fognaros yu itspawi frutuagis faktiong tomo via melokasikan modal atau mebah modal menjadi infrastruktur. Smart erikasikat. Apapun strukturalnya. United States isn't, or what are the structural reasons? I think if you look at the share. Saya rasa jika Anda melihat pangsa AS saat ini dalam hal output global, angkanya 25%. Jadi memang mengalami penurunan. Hal lain adalah, seperti yang Anda katakan dengan benar, dan seperti yang kami sebutkan di awal percakapan, 3 dari Presiden Amerika Serikat yang paling dipuji adalah seorang pengacara. Dan mereka semua menciptakan instrumen. Mereka membuat pasar keuangan menjadi terlalu finansialisasi. Dan seperti yang Anda katakan, hari ini hasilnya adalah utang publik Amerika Serikat yang sangat besar. Surplus perdagangan Tiongkok sebesar 1,1 triliun dolar, yang juga sangat besar. Dan pada saat yang sama, jika Anda melihat fakta bahwa biaya pembiayaan dan bunga atas utang yang dimiliki Amerika Serikat telah menyedot seluruh oksigen dari kemampuan untuk mengalokasikan modal di tingkat negara bagian. Karena yang satu adalah model negara, dan yang satu lagi adalah model pasar. Amerika Serikat, di tingkat negara bagian, tidak memiliki oksigen untuk menandingi apa yang dilakukan Tiongkok. Sistemnya terdesentralisasi. Seperti yang Anda katakan, Tuan Musk adalah imigran dari Afrika Selatan. Dan menurut saya situasi ini akan memburuk dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat terkait universitas-universitas. Hari ini, sebuah berita utama di Financial Times menyebutkan bahwa Inggris mendapat keuntungan dari masuknya banyak mahasiswa Amerika yang mungkin akan belajar di institusi-institusi Inggris. Beberapa mungkin pergi ke Kyoto, beberapa ke Tokyo, beberapa ke Kanada. Jadi pertanyaan kuncinya adalah bagaimana arah jangka panjangnya? The long-term trajectory is that you cannot just create financial instruments. Anda tidak bisa begitu saja menciptakan instrumen keuangan. Pada akhirnya anak muda di katakanlah Mexico City atau entahlah, saya akan bilang Rio de Janeiro, butuh mobil, butuh kulkas, butuh TV, butuh jalan tol agar bisa beraktivitas, butuh mesin MRI dan USG untuk melihat pergerakan anak pertamanya. Dan siapa yang menyediakan itu? Di tingkat harga berapa? Anda tahu, gejolak pasar AS selama 100 hari terakhir terkait dengan Truth Social. Bukan seperti pengumuman bahwa Anda tahu kenaikan tinggi di Nasdaq dan Bursa Efek New York disebabkan oleh sebuah tweet. Itu kan karena inovasi.
bukan karena paten. By a tweet. It wasn't by an innovation, by a patent. It wasn't a DeepSeek that came and moved the market. Bukan teknologi laut dalam yang datang dan menggerakkan pasar. Itu adalah apa yang dikatakan Presiden Trump. Jadi Amerika Serikat telah menjadi sangat kecanduan pada instrumen keuangan. Pertanyaan kuncinya adalah seberapa CS bisa menjalani rehabilitasi dan mendetoksifikasi diri dari kecanduan ini. Menurut saya ini akan sangat sulit, sangat menyakitkan dengan banyak kegelisahan, dengan banyak guncangan terhadap tubuh ekonomi Amerika Serikat dan struktur sosial Amerika Serikat. Pertanyaan kunci berikutnya adalah, apakah tubuh tersebut memiliki kapasitas dan kekuatan untuk menyerap guncangan ini? Jadi, seberapa besar elastisitas rasa sakit di tingkat sosiolomi di antara Amerika? At the socio-economic level among Americans. But I don't see them actually. Tapi saya tidak melihat mereka benar-benar. Saya tidak melihat mereka memiliki diagnosis itu. Maksud saya tidak melihat mereka memahaminya. Saya belum cukup sering mendengar orang membicarakan perlunya mendefinansialisasi ekonomi. Itu istilah yang belum pernah saya dengar digunakan. Dan Donald Trump tidak berusaha mendorong hal itu. Dia mencoba menimbulkan penderitaan di luar negeri, agar entah bagaimana, dengan logika yang menyimpang, berarti bisa mengarahkan in tingdas di sisi lami, tapi bukan mendefinansialisasi. But not definancialization. You're absolutely right, but that is as well where's the cross. Kamu benar sekali. Tapi disitulah letak inti permasalahannya. Karena kamu tahu, membawa kembali iPhone dan membuat jutaan orang Amerika memasang sekrup kecil di iPhone untuk menciptakan lapangan kerja, seperti yang dikatakan Sekretaris Lutnick, itu bukan resep untuk membantu Amerika. Amerika harus memahami bahwa mereka berutang pada dunia atas apa yang telah mereka lakukan selama ini. Dan model itu tidak lagi berhasil. Bukan hanya karena Tiongkok, tetapi manifold organ dari ada penyedia dan jasa alternatif. Misalnya sebuah Ford, Chrysler, dan General Motors. Ibu malin nggak ini? There are, a lot of other options today as well. It's not just, Apple. There are a lot of other options as well. Bukan hanya Anda tahu Apple, ada banyak pilihan lain juga. Bukan hanya ChatGPT, ada banyak pilihan lain juga. Dan menurut saya, dunia secara umum sudah lelah dengan kemunafikan. Kemunafikan dan demokrasi terdengar sangat serasi. Pertanyaan kuncinya adalah, seberapa cepat AS bisa melakukan koreksi diri? Seberapa cepat AS bisa, seperti yang saya sebut, menjalani rehabilitasi? Dan saya sayangnya, tidak melihat itu akan terjadi dalam waktu dekat. Saya pikir tak tahu desanya yang terus bertambah. Biaya untuk membiayai hidup daily besar, bunga yang harus dibayar AS atas utangnya, kini lebih besar daripada anggaran militernya. Sangat menyedihkan, menurut pendapat saya yang rendah hati. It's quite alarming in my humble opinion. It is, and I worry about that because it's a source Betul-betul. of a lot of, Dan saya khawatir tentang itu, karena itu adalah sumber banyak ketidakstabilan. Tapi mungkin untuk menutup, apa hal yang paling Anda perhatikan, yang paling Anda amati dalam beberapa bulan dan tahun ke depan? Apa yang akan menjadi penentu dalam perkembangan dunia? Dan karena Anda juga memberi nasihat kepada perusahaan, kan? Maksud saya, bagaimana Anda, apa yang Anda katakan kepada orang-orang tentang apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya gangguan? Apa yang perlu diperhatikan perusahaan saat membuat keputusan investasi? Dan apa yang sebaiknya mereka abaikan agar tidak tersesat tentang kemana arah perkembangan dunia? I think for multinational. Menurut saya, baik perusahaan multinasional dan dewan direksi maupun bisnis keluarga, Anda tahu, peran bisnis keluarga seringkali diabaikan, seperti halnya Mittelstand di Jerman dan di seluruh Eropa, atau bahkan di Global South. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk hidup berdampingan. Salah satu lelukon yang sering saya lontarkan belakangan ini, Pascal, adalah tentang dua astronot yang terdampar di luar angkasa. Dulu, orang Rusia harus mengirim roket untuk menjemput mereka. Kali ini, Elon Musk yang harus mengirim roket SpaceX untuk membawa kembali, karena mereka awalnya dikirim selama 2 minggu dan akhirnya terdampar. Saya membantu Anda masih ingat cerita itu, bosan. And they got stranded. I don't know if you remember the story just, huh? And
there was a silver lining in that for me. Dan ada hikmah di balik semua pembicaraan tentang, oh, kita tinggal di Mars dan kita pindah. Dan kamu tahu, kehidupan di luar planet dan semua itu. Yaitu, bahkan para astronot pun ingin kembali ke planet bumi. Jadi kita harus hidup bersama. Dan saya pikir untuk bisnis juga, kita harus berdagang dan terlibat dalam perdagangan satu sama lain. Dan pertanyaan kuncinya adalah, di mana rantai pasok itu? Siapa yang mengendalikan rantai pasok? Siapa yang benar-benar berinvestasi dalam pengembangan rantai pasok ini? Hank Paulson beberapa hari lalu mengatakan bahwa akses terhadap mineral tanah jarang untuk AI, energi terbarukan, dan keberlanjutan adalah hal yang sangat penting. Benar. Sustainability is paramount, right? So China has paid the price. Jadi, Tiongkok telah membayar harga karena mengambil alih beberapa industri yang paling beracun. Paling Anda tahu, saya akan katakan paling mencemari, berinvestasi di dalamnya, dan menyediakan untuk kita. Jadi, Tesla bisa beroperasi, roket-roket Amerika menembak target di berbagai belahan dunia. Semuanya didasarkan pada banyak mineral langka ini, bukan? Pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan akses ke rantai pasok yang berkelanjutan? Apakah rantai pasok ini akan digunakan untuk saling menembak dan menghancurkan, atau untuk kemakmuran? Jadi bagi ruang rapat, rantai pasok adalah hal yang utama, dan Anda tidak bisa menyangkal peran yang dimainkan Tiongkok dalam banyak jaringan rumit ini. Pertanyaan kedua adalah, di mana letak permintaannya? Dan yang saya maksud dengan permintaan adalah permintaan yang masih hidup dan terus berkembang. Still vibrant and brewing. The auto debt, the house debt, and the Utang mobil, utang rumah, dan utang pendidikan di Amerika Serikat mencapai triliunan dolar. Jadi ini adalah bentuk pelebaran kembali menuju ekonomi yang terfinansialisasi. Permintaan justru ada di Global South, di mayoritas global. Jika saya adalah perusahaan multinasional, kantor keluarga, atau bisnis keluarga, saya harus menyadari bahwa dunia sedang mengandung perubahan besar, dan bisnis seperti biasa tidak akan berhasil. Penasihat tradisional dan firma konsultan, saya tidak akan menyebut nama, bersifat seragam. Dan mereka selalu saja, setiap 3 atau 4 tahun, terlibat skandal di sini, kontroversi di sana. Jadi carilah nasihat yang otentik dari orang-orang yang benar-benar memahami dinamika tatanan dunia yang sedang berubah, tatanan dunia yang sedang muncul, tatanan dunia yang sedang berkonvergensi. emerging world order, converging world order. Try to talk to people who are not your Cobalah berbicara dengan orang-orang yang bukan penasihat konvensional Anda, orang-orang yang benar-benar mengikuti perkembangan BRI, orang-orang yang memahami arah pergerakan BRICS, dan mengapa kita menyebutnya China Shanghai, China CEO. Anda tahu, Shanghai Cooperation Organization. Mengapa bukan Manila Cooperation Organization? Mengapa bukan Mumbai Cooperation Organization? Jadi ada banyak makna dalam sebuah nama. Ada banyak perkembangan. Dan saya mendorong semua orang untuk mengikuti neutrality studies dan percakapan-percakapan luar biasa, serta para tokoh yang Anda hadirkan di program Anda. Kami senang menjawab pertanyaan apapun dan mendengarkan, karena seni mendengarkan juga merupakan seni yang mulai hilang. Anda tahu, saya pikir kita harus mendengarkan dan menyadari bagaimana Tiongkok bisa sampai pada posisi mereka sekarang. we have to listen and to realize how Chinese have arrived where they are. Was attending a conference a few weeks ago and Beberapa minggu yang lalu, saya menghadiri sebuah konferensi, dan seorang pria membagikan sebuah kutipan dan lelukon yang sangat menarik. Itu sindiran halus. Dia berkata, di Afrika, ketika 24 insinyur, konsultan, dan pekerja Tiongkok datang, pertanyaan utamanya adalah, berapa banyak tempat tidur yang dibutuhkan untuk satu regu berisi 24 orang Tiongkok? Anda tahu jawabannya? 8 tempat tidur untuk 24 orang, karena 16 lainnya bekerja tanpa henti, jadi tempat tidurnya selalu hangat. Jadi kenyataannya, di dunia yang penuh persaingan ini, apakah kita hanya memproduksi banyak instrumen keuangan saja, atau kita punya produk yang rantai pasoknya bisa kita amankan, akses pasarnya bisa kita jamin, dan harganya terjangkau oleh masyarakat? Kalau tidak, sisanya hanya jadi berita utama, kesombongan, dan menurut saya, tidak cukup relevan dengan realitas dunia yang kita jalani sekarang. This is the whole question. I mean, what is reality? Ini adalah inti pertanyaannya. Maksud saya, apa sebenarnya realitas itu? Apa yang nyata?
dan apa yang hanya dibesar-besarkan. Dan ini benar-benar sulit. Bukan hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam bisnis dan semua aspek lainnya, untuk memisahkan apa yang orang inginkan menjadi kenyataan dari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dengan demikian, Ali Borhani, terima kasih banyak sudah bergabung secara online. Orang-orang towards virtual Bibjanik dari Anda sebaiknya kemana? Online, people who want to read more from you should go where? They should go to Mereka sebaiknya mengunjungi aliborhani.com. Mereka juga sebaiknya mengunjungi T-Rex 60 Strategic Advisors. Saya juga, semoga, akan membagikan tautan ke laporan kami yang saya harap akan menimbulkan rasa ingin tahu, ketertarikan, dan diskusi. Orang-orang dapat mengunduh laporan tersebut, membacanya, dan memahami bagaimana Tiongkok sampai di titik ini, apa yang masih dalam proses, dan kemana arahnya. Semua informasinya akan ada di deskripsi di bawah. Everything will be down in the description below. Ali Borhani, Anli Mahang, Adezik Talpani. Today. Thank you. Entaf very banyak, much. Eric To, dan Subrau sa bertemu denganmu, Pascal. Pascal.